Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Polkadot Channel. Kali ini saya akan menyervis sebuah motor Honda Vario 150. Ini Honda Vario terbaru ya, ini tahun 2020. Motor ini udah mulai terasa ada nyendat-nyendat grejet di akselerasi. Jadi saya akan bersihkan komponen CPT ini. Jadi teman-teman simak yang mau menyervis Vario 150 terbaru, kita langsung saja ke proses pengerjaannya. Seperti biasa, untuk membuka blok penutup CPT pada Honda itu menggunakan kunci T8 ya. Teman-teman bisa membelinya di online shop sekitaran harga Rp20.000. Kita buka seluruh bagian baut dari blok CPT ini untuk bisa melepas dan membuka blok penutupnya. Baut terakhir, nah ini sudah bisa kita lepas. Belum terlalu kotor, namun sudah ada gejala grejet. Kita lanjut membongkar bagian komponen pada blok CPT ini, diantaranya adalah puli depan dan puli belakang. Untuk membuka puli depan, saya menahannya menggunakan tracker seperti ini, saya buat sendiri. Nah, kita tahankan ke ya, yang mau meniru silakan, bentuknya seperti ini. Ini saya bikin sendiri. Untuk penggunaannya, kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia pada motor. Kita ganjalkan, dan untuk membuka mur puli bagian depan itu menggunakan mata sok 22 ya, kunci 22. Setelah bagian puli depan terlepas, kita akan membuka bagian puli bagian belakang dan masih menggunakan tracker yang sama. Tapi menggunakan mata sok 19 ya. Untuk bagian belakang kita membutuhkan kunci sok 19. Untuk menahannya pun sama, kita menggunakan tracker yang sama dan kita tinggal membukanya menggunakan kunci sok 19. Kita lepas saja bagian mangkok otomatisnya. Ini terlihat sudah sangat kotor ya. Ini kita akan bersihkan dan seluruh komponennya juga kita akan bersihkan agar tidak lagi gejala grejet-grejet dan semua, maksudnya agar grejet-grejet yang terjadi pada motor ini akan hilang. Ini untuk keseluruhan komponen pada motor ini masih terlihat bagus. Kita hanya akan memberikan grease. Nah, di lahar sekunderinya, puli sekunderinya kita akan kasih grease di situ, dan kita lihat ya, ini grease-nya udah mulai sedikit. Jadi kita akan kasih grease, dan di bagian kanvas gandanya juga kita akan bersihkan agar untuk menghilangkan gejala grejet pada motor Vario ini. Kita cek di bagian roller, ini rollernya masih normal, masih original semua, cuman hanya kotor, dan kita akan bersihkan semua agar tidak ada, mengurangi gesekan-gesekan pada rumah roller agar rumah roller tidak cepat aus. Nah, di bagian rumah roller ini harus kita bersihkan. Pertama yang kita bersihkan bagian komponen pada blok mesin, sekaligus rumah dari komponen CPT. Kita bersihkan, saya menggunakan koas di sini untuk menghilangkan debu-debu yang menempel, yang bercampur dengan oli ya di bagian blok CPT ini. Jadi kita membutuhkan tambahan bensin untuk membersihkan bagian blok CPT ini. Untuk mengurangi atau mempercepat proses pembersihan, di sini saya menggunakan air kompresor. Namun teman-teman kalau nggak punya, silahkan menggunakan koas dan bensin saja untuk membersihkan bagian blok CPT-nya. Bersihkan hingga blok CPT ini benar-benar bersih
dan debu yang menempel pada bagian blok ini benar-benar hilang. Dan setelah kita bersihkan menggunakan bensin dan koas, lanjut kita bersihkan bagian blok ini agar blok ini cepat kering. Jadi kita membutuhkan alat bantu yaitu lap. Kita lap saja seluruh blok ini agar sisa-sisa dari sisa-sisa bensin yang kita bersihkan ini menjadi lebih cepat kering dan bersih, agar debu-debu nanti di kemudian hari tidak menempel lagi ke bagian blok. Lanjut kita mencuci ke bagian komponen-komponen yang lain, yaitu diantaranya puli-puli yang ada pada motor ini, dan keseluruhannya kita bersihkan. Setelah dibersihkan, lanjut kita memberikan grease CVT ke bagian lahar dari puli sekundari. Nah, ini grease CVT-nya khusus ya untuk puli, karena kalau untuk puli itu grease CVT-nya harus yang tahan panas. Jadi di dalam suhu tinggi si grease CVT-nya itu tidak akan meleleh atau mencair. Nah, teman-teman bisa dapatkan di toko-toko spare part. Harganya sekitar 10 sampai 20.000 rupiah, tergantung merek dari grease CVT-nya. Nah, di bagian belakang juga dikasih stempet. Caranya seperti itu, kita selipkan dulu lalu kita tekan ratakan melalui bagian dalam dari puli sekundari. Karena di sana ada dua lahar, yang satu sisi bagian kanan, yang satu lagi di sisi bagian kiri. Kita tambahkan grease agar lebih awet laharnya, karena biasanya penyakit Honda Vario itu cepat rusak di bagian laharnya, karena biasanya di bagian lahar sebelah sini tidak dikasih grease. Jadi kita tambahkan grease agar si laharnya itu lebih awet. Setelah menambahkan grease selesai, kita lanjut ke bagian kanvas ganda. Nah, ini salah satu penyebab yang menyebabkan Honda Vario itu gerdeg ya. Jadi kita bersihkan, kita buang bagian-bagian kotoran yang menempel pada kanvas ganda. Cukup di unplus dengan unplus yang halus. Jangan terlalu dalam, cukup membuang bagian-bagian kotoran yang berwarna hitam hingga menjadi berwarna asli atau warna bening, warna putih seperti ini. Ini warna asli kanvas gandanya seperti ini. Lanjut kita bersihkan ke bagian mangkok kopling ganda. Nah, di sini saya sudah menyediakan talak atau bedak anak. Jadi fungsinya di sini untuk menghilangkan bekas-bekas bensin yang udah bercampur dengan oli yang setelah kita tadi mencuci. Jadi di sini ada sedikit kotoran. Jadi agar menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, di sini saya menggunakan bedak agar kotoran itu menempel dengan bedak, dan kita akan lebih mudah untuk membuang kotoran-kotoran atau sisa-sisa dari bekas kita mencuci tadi. Terakhir kita bersihkan bagian blok penutup CPT. Seperti biasa kita bersihkan dengan koas, dan untuk lebih mudah menghilangkan sisa-sisa debu dan yang bercampur dengan oli, kita menggunakan media tambahan, yaitu kita tambahkan dengan memberikan bensin. Kita semprotkan ke seluruh bagian blok CVT agar lebih mudah untuk mengelupaskan kotoran-kotoran yang menempel pada bagian blok CVT-nya. Bersihkan dan cuci hingga blok bagian CVT ini benar-benar bersih. Sebelum kita merangkai komponen-komponen yang udah kita bersihkan tadi, terlebih dahulu untuk bagian-bagian puli, yaitu puli depan ya, biasanya yang rumah roller kita lap juga, kita bersihkan agar sisa-sisa dari setelah kita tadi mencuci bensin dan sisa-sisa dari oli benar-benar bersih. Jadi tidak meninggalkan bekas pada puli, agar nanti ketika motor kembali dipasangkan tidak akan terjadi slip pada bagian pibel. Jadi kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Kita akan rangkaikan kembali komponen-komponen yang sudah kita bongkar dan bersihkan. Pertama, untuk memasangkan karet penahan dari tutup rumah roller. Posisinya seperti ini. Lanjut memasangkan bagian roller ke rumah roller, jangan sampai kebalik. Sisi yang hitam yang lebih menutupi bagian
besi rollernya berada di posisi sebelah kanan, dan yang warna putih yang tidak tertutup oleh bagian penutup roller berada di sebelah kiri. Teman-teman silakan simak saja videonya untuk cara memasangkan roller Vario 150. Caranya seperti itu. Pasangkan penutup roller dan kita akan langsung memasukkan ke bagian as kruk asnya. Namun jangan lupa bosnya, jangan sampai nggak kepasang. Lanjut kita langkah berikutnya memasangkan puli bagian belakang atau puli sekundari. Kita pasangkan berikut memasangkan dengan pibel. Caranya seperti ini. Kita tarik dan masukkan ke bagian as pulinya. Nah, seperti itu agar lebih mudah ya. Dan setelah ini kita bisa langsung memasangkan bagian puli depan. Kita bersihkan dulu. Harus benar-benar bersih agar tidak terjadi slip. Ya, seperti ini. Jangan lupa ring yang besar untuk bagian puli depan. Lalu lanjut kita memasangkan mangkok kopling otomatisnya. Jangan lupa ring dan mur 19. Dan setelah itu kita kencangkan terlebih dahulu mur bagian puli depan dengan menggunakan kunci shock 22 dengan menggunakan tracker yang sama. Namun kebalikannya, posisinya tadi kan sebelah kiri, jadi kita tahankan ke posisi sebelah kanan. Dan setelah dikencangkan, kita lanjut mengencangkan bagian mur puli sekundari di bagian belakang dengan menggunakan kunci shock 19 dan menggunakan tracker yang sama juga, namun arahnya sama berbalik ya, jadi kita tahankan di sebelah kanan untuk menahan mur yang kita kencangkan. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung memasangkan blok penutup dari blok CVT Honda Vario 150 Fi ini. Dan demikian untuk tutorial cara membersihkan blok CVT Honda Vario 150 Fi. Dan setelah dibersihkan bagian komponen dari blok CVT ini, dikarenakan motor ini masih baru tanpa ada kerusakan, jadi cukup dibersihkan. Dengan cara membersihkan bagian-bagian komponen blok pada blok CVT Honda Vario 150 Fi ini, dijamin motor akan kembali normal dan gejala gerejet-gerejet pada ketika motor berakselerasi itu dijamin akan hilang. Demikian untuk video kali ini, jangan lupa di subrek. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.